And we are live. Selamat datang di Klinik Gratis Sejal Kampus edisi 13 Juni 2021. Dan Anda dipandu oleh saya Muhammad Ufid Afif selaku Technical Consultant di Jal Kampus. Dalam 30 menit ke depan kita akan mendengarkan pemaparan dari Bung Rizky Syaiful selaku Principal Consultant di Agile Campus. Dan Rizky juga memiliki peran sebagai Culture and Engagement di Altera. Dan acara ini dipersembahkan oleh Agile Campus. Pelajari tentang Agile Campus di www.agilecampus.org. Oke Bung Rizky, apa tema kita malam ini? Thank you banget Pak Mufid. Kita melanjutkan nih dari pertanyaan Mbak Risa di acara minggu lalu ya. Dia bertanya, product owner itu bukannya nggak mesti ngedetailin requirement gitu ya, gitu kan. Kenapa kita bahas itu? Karena minggu lalu itu kita bahas tentang maturity sama kompetensi dari jadi ada anggapan bahwa product owner tidak butuh mendetailkan requirement. Iya betul. Dan kalau dari penjelasan, kalau mendengar penjelasan aku kemarin, gitu Mbak Risa tuh langsung merasa ada yang aneh gitu, seolah-olah aku pikir memang harus mendetailkan requirement gitu. Nah Mbak Risa bilang bukannya product owner itu nggak mesti detailin requirement. Nah, yang mana aku setuju gitu. Jadi kita detailkan sekarang nih, gimana sih serba-serbi product owner dan requirement yang detail. Gitu Pak Mufid. Gimana? Lanjut aja? Ya kita lanjut. Siap. Oke. Nah jadi itu tadi ya pertanyaannya ya. Seberapa product owner perlu mendetailkan requirement gitu. Apakah perlu detail banget, bener-bener detail banget gitu, sampai requirement-nya dalam bentuk prototype, bisa dipencet, pindah langsung layarnya kemana gitu, atau enggak gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan, kenapa? Karena memang nggak dibahas di Scrum Guide. Benar. Scrum Guide nggak bilang harus sedetail apa gitu. Dan mungkin memang ada kebijaksanaannya juga di sana gitu, bahwa pencipta Scrum menyadari itu memang ntar beda-beda tuh tiap tim yang pas kedetailannya tuh seperti apa. Gitu. Nah tapi langsung aja menjawab pertanyaan Mbak Sari tuh minggu lalu, product owner wajib memastikan requirement-nya itu cukup detail buat developer dan dirinya sendiri. Jadi memang nggak ada dibilang bahwa product owner yang harus mendetailkan sendiri gitu. Cuman cukup detail, bahwa itu nanti ujungnya cukup detail, udah cukup detail, itu harus dipastikan oleh dia gitu. Nah, Scrum Guide juga bilang product owner itu bisa dibantu oleh orang lain gitu. Dia bisa mendelegasikan pendetailan itu ke orang lain. Tapi tetap ya namanya delegasi kan, akuntabilitasnya tuh sebenarnya di posisi dia sebenarnya, masalah pendetailan requirement. Gitu. Jadi harusnya sudah bisa menjawab bahwa sebenarnya di minggu lalu kita bahas tentang maturity, kita bahas tentang kompetensi product owner, ya salah satunya bikin requirement yang cukup detail gitu. Nah, siapa yang ngerjain itu ya nggak mesti si product owner-nya. Gitu. Oke, cukup clear. Nah, sekarang aku coba mau tunjukin langsung Scrum Guide-nya. Baik. Aku share screen ya. Silakan. Gitu. Gimana? Sudah terlihat? Ya. Oke, nah di sini kan bagian langsung nih product owner-nya nih, gitu. Langsung dari awal deh, utamanya dulu deh. Akuntabel buat meningkatkan nilai manfaat dari produk, gitu, yang memang dihasilkan oleh si Scrum Team. Jadi produknya makin disukai pengguna, atau produknya nggak dipakai pengguna malah dicaci maki, nah itu tanggung jawabnya dia gitu. Nah, itu udah kita bahas ya minggu lalu ya gitu. Nah, cara buat sampai ke sana itu salah satunya adalah ini, si product backlog items, yang berarti kan item requirement itu harus cukup jelas ya. Cukup jelas. Disinilah yang seberapa jelasnya Scrum Guide nggak bilang gitu. Nah, itu poin di bawahnya nih, product owner bisa ngerjain hal-hal di atas ini atau mendelegasikan tanggung jawabnya ke orang lain gitu. Meskipun begitu, tetap yang accountable adalah product owner.
Kalau memang setelah didelegasikan terus bermasalah gitu, nah itu tetap tanggung jawabnya ada di product owner. Product owner pemimpin timnya lah gitu, buat mungkin mengeksekusi beberapa poin di sini. Gitu. Nampaknya cukup jelas Pak Mufid, atau ada pertanyaan kira-kira? Oke, kalau di sini disebutkan boleh didelegasikan, ini didelegasikan ke siapa ya Bung Rizky? Oke, nah ini yang juga Mbak Sari bilang, kalau Mbak Sari waktu itu ya developersnya bisa bantuin gitu. Nah itu yang memang bisa banget gitu. Dan aku ingat Scrum Guide yang dulu wordingnya itu adalah itu bisa dibantuin oleh developers atau others. Jadi kayak mungkin awalnya malah dibilang developers dulu gitu. Nah anehnya kalau teman-teman tadi lihat di Scrum Guide yang sekarang gitu kan, itu nggak di-mention developersnya gitu. Aku pikir ini hal yang baik ya, karena sepengalaman aku, kalau memang makin produknya itu penting, makin nilai bisnisnya makin tinggi, makin dibutuhkan kayaknya tim khusus untuk fokusnya memang di ya bikin requirement yang baik gitu, ngelakuin user research gitu. Dan bagusnya dia itu di luar developers, biar developers fokus yang ngejahit gitu, bikin buat dengan spesifikasi yang diminta, terus bikin sampai jadi sampai bagus gitu. Jadi ini ya kan product owner bilang delegate responsibility to others. Others di sini berarti bisa developers dong, kan nggak dilarang ya. Gitu. Benar. Cuman mungkin kalau dulu ada kesebut sama di developers, kalau sekarang enggak, hilang. Nah, aku pikir itu hal yang bagus. Oke, menarik sekali. Gitu. Oke. Nah, jadi mungkin timbul pertanyaan nih jadinya nih. Kan dibilang cukup ya. Sampai dirasa cukup gitu. Cukup jelas buat developers buat kerjain, sama cukup jelas buat product owner, karena kan nanti yang menilai pekerjaannya gitu kan pada akhirnya si product owner juga gitu. Benar sekali. Nah, gimana ya Fit, kita bisa tahu seberapa cukup gitu. Kayak ini mungkin aku ngelanjutin lagi nih dari imajinasi kita pas lagi serial building developers profesional gitu. Jadi ceritanya Pak Mufid kan waktu itu jadi CTO gitu. Nah terus ngebangun tim. Nah tim developersnya baru gitu. Product ownernya juga baru gitu kan. Baru kerja bareng nih sama developers ini. Nah dinamikanya seperti apa tuh? Hingga mereka akhirnya trial dan akhirnya nemuin yang pas sedetail ini loh requirement-nya, penulisan requirement-nya. Kira-kira gimana Pak Mufid? Ya, memang ini suatu hal yang sangat subjektif ya, dan ini memang tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Tapi memang ini bergantung sekali kepada tim, dan yang pasti yang bisa sangat pasti menilai itu adalah timnya sendiri. Dan timnya di sini berarti stakeholder-nya sebagaimana di Scrum itu ada developer team. Namanya masih developer team kan? Saya agak suka ketukar-tukar. Scrum melarang ada kata-kata tim ya di developer. Oh, developer. Oke. Ada biar developer. Yang punya tim itu hanya Scrum. Oke, ya Scrum team ya kan. Scrum team, ya Scrum team. Tapi secara spesifik ini kan miliknya developer dan miliknya product owner. Sehingga tadi yang seperti dikatakan Bung Rizky, ini harus cukup clear oleh product owner sehingga nanti hasil akhirnya memang sesuai gitu ya. Jadi misalnya dibilang disuruh bikin login gitu ya, disuruh bikin fitur login. Oh terus ternyata pas sudah jadi product owner nggak puas. Loh kok gini? Ya katanya fitur login, ini fitur login. Yang saya mau bukan kayak gini. Nah, product owner harus bertanggung jawab di sana. Memastikan bahwa apa yang dia inginkan itu yang dia tulis. Jadi itu di sisi product owner tanggung jawabnya di situ. Nah, di sisi developer tanggung jawabnya adalah memastikan dia memahami apa yang ditulis oleh product owner. Dan memang ini agak butuh dinamika tim, tapi saya berpikir bukan dinamika tim, tapi lebih ke critical thinking, gitu ya. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan critical thinking kita sehingga dapat memulai menulis program dengan baik tanpa bertanya banyak hal,
Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tetap memvalue nilai-nilai Scrum. Ini kata-kata redundant, memvalue nilai-nilai Scrum. Tetap tetap mengejawantahkan nilai-nilai Ya. Scrum, dalam arti kita tetap juga bisa agile gitu ya. Contohnya kita bisa mendetailkan segala banyak hal gitu. Misalnya oh, kita harus bikin fitur login. Oke, fitur loginnya harus pakai apa? Harus pakai Auth0 kah? Atau harus pakai Google Login kah? Atau login email password biasa? Oh ya, email password biasa. Email password biasa harus dari cover kah? Harus ada fitur locking locking user kah? Harus ada mekanisme red limit kah kalau ada error? Tidak perlu. Kemudian ada lalalala. Kita bisa detailnya sangat detail bisa. Tapi kan itu jadi nilai-nilai Scrum-nya nggak dapet. Karena jadi kita nggak agile di sana kan, jadi terlalu banyak hal. Jadi disitulah kita bagaimana kita bisa mengkompensasi antara yang memang kalau memang kita harus sama-sama memahami kalau tidak disebut di sana berarti itu bukan salah siapa-siapa. Kalau misalnya tidak diimplementasi sesuai dengan yang seharusnya. Kira-kira kayak gitu, Bung Rizky. Ya, ya. Jadi pastiin aja yang tersebut atau terinstruksi oleh si product owner itu bisa dipahami dan dikerjakan gitu. Nah, kalau misalnya bolong-bolong gitu kan yang belum tersebut, belum apa ditulis di requirement, nah itu berarti harusnya sih tanggung jawab si product owner-nya ya. Nggak bisa product owner-nya apa namanya itu tadi, oh ini bukan yang saya mau gitu. Padahal nggak ditulis apa yang dia mau gitu kan di requirement-nya. Ya. Nah, benar-benar pada dasarnya menurut aku balik lagi ke itu tadi, seberapa sering ada miskom atau mungkin ketidakpuasan terkait requirement atau spesifikasi. Nah, itu bisa jadi penanda berarti belum cukup detail. Nah, itu yang terus setiap sprint bakal bakal terjadi, jadi makin apa ya? Pelan-pelan jadi makin tahu gitu untuk tim ini dengan komposisi developers yang ini, product owner si dia gitu dengan produk yang dikerjainnya apa gitu Mungkin kan. satu lagi Bung Rizky, mungkin nilai-nilai yang harus kita jawantahkan dalam Scrum itu sendiri adalah memahami bahwa kita bekerja dalam tim. Jadi jangan sampai nanti begitu oh ini nggak jelas ini nggak jelas nih requirement kayak apa. Lah ini tanggung jawab kamu dong developer. Kamu harus bisa harus bisa implementasi apapun requirementnya lah. Kan nggak kayak gitu juga kan ya. Jadi itu juga sih ya. Ya, ada sisi respect di sana ya. Jadi Iya, pahami kita ini bekerja dalam tim gitu. Kalau misalnya ada blocker, ini bukan masalah tanggung jawab siapa. Ini ini adalah masalah goal kita nggak tercapai loh sebagai tim. Nah itu suatu hal yang bisa diterima atau tidak gitu kan. Betul. Dan memang harus open. Kalau emang ada yang developers bingung atau apa harus diangkat dari awal gitu. Benar. Dan ya di poin itu yang tadi Pak Mufid bilang ya critical thinking gitu. Oke, nampaknya udah cukup clear. Mungkin udah Febri atau Mas Rizal pengen berbagi gitu di topik tentang product owner dan kedetailan requirement ini. Kalau enggak kita tutup.